ketika Yesus atau ketika firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi kan, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya dijadikan segala sesuatu dan karena dia kita hidup. Itu kita harus pelajari Yesus yang sebagai apa dulu. Apakah Yesus yang dalam keadaan dia sebagai manusia atau Yesus yang dalam keadaan dia sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah, seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, ketika Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia, kami mempercayai bahwasannya yang menjadikan bumi langit ini adalah Allah melalui dia berfirman. Pertanyaannya, ketika dia berfirman, sumber firmannya dari mana? Ya dari firman Allah itu sendiri, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Allah tanpa firman, Allah tanpa logika, Allah tanpa logos, itu Allah yang mati. Berarti kita sembah huruf aja gitu. Jadi Allah-Allahan karangan manusia. Itu akademisnya di situ ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan Allah, ini merujuk pada hakikat keilahian Yesus, bukan merujuk pada tubuh kemanusiaan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Saya bisa membaca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Ya kan? Yesus itu datang sebagai manusia. Lalu pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya begini. Kapan Yesus mengaku diri, sayalah Tuhan, sayalah Bapa, sembahlah saya? Ya tidak pernah. Kenapa dia tidak pernah berkata demikian? Karena dia datang sebagai manusia. Ya, kita sudah mengetahui bahwasannya Yesus datang sebagai manusia, menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Saya bacakan ayatnya ya. Jadi ketika kita itu bernarasi, ada ayatnya juga. Ya, kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Oh itu bukan ya. Ini di dalam coba bacakan Bang, yang ayatnya bunyinya begini ya. Allah itu apa? Allah itu roh dan pengantara antara Allah itu roh dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itu satu. Yang kedua, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi itu Yesus jadi pengantara, ia juga, karena ada datanya semua. Lalu ketika Ella itu menerjemahkan logos ke dalam konteks terjemahan, yaitu lafal Indonesia dengan kata firman, itu kita percaya bahwasannya itu bukanlah materi. Ya, firman itu bukanlah materi. Jadi yang dihasilkan ada satu objek yang dijadikan oleh Allah, melalui Allah itu berfirman. Ada kata kerja di sana ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ada satu objek yang dijadikan oleh Allah, melalui Allah itu berfirman. Jadi ketika Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, ya, itu berarti hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu tidak hilang, melainkan kekal. Dan itu tidak nampak. Salah satu contoh ya, ketika kita mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, bisa dilihat nggak firman Tuhannya? Ya tentu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu tulisannya saja. Lafaz atau hakikat di balik yang tertulis itu dikatakan firman Tuhan atau kalamullah. Ya, jadi itu tak nampak. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, ketuhanan Yesus, kealahan Yesus itu tidak bisa dilihat gitu loh. Yang bisa dilihat hanya Yesus. Lah seperti itu. Silakan, ada pertanyaan yang lebih substansi lagi terkait dengan hal ketuhanan Yesus. Saya nggak bertanya dulu, saya mau nanggapin dulu ya. Boleh Bang? Abang bisa mendengarkan, mau mendengarkan tanggapan saya nggak? Oke. Pertama saya salam kenal dulu. Saya adalah Bunda Gembala ya. Saya pengembala para domba, serigala, dan juga ular buludak. Sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu. Izin saya menanggapi ada diksi-diksi Anda yang saya sangat tertarik untuk membahasnya. Pertama adalah kita membahas secara akademis.
saya nggak tahu ya, apakah makna akademis ini berubah kalau orang Kristen yang menggunakan kata ini. Karena setahu saya makna akademik adalah sesuatu ya. Narasi akademik adalah narasi atau kesimpulan yang didapat hasil dari penelitian, kajian, menggunakan kaidah ilmu tertentu dari para yang ahli dan paham atau para pembelajar. Maka biasanya disandarkan kepada, kalau bukan literatur, kalau nggak pandangan para ahli, kalau nggak orang-orang yang skolar gitu, bukan dari asumsi liar. Setahu saya yang akademis itu, saya nggak tahu ya akademis artinya apa sama abangku ini. Ada beberapa diksi yang selalu diulang, tapi saya agak ragu nih, abang ngerti nggak dengan apa yang abang ucapkan? Saya khawatirnya abang nggak ngerti. Nanti tolong jelaskan kepada kami, kepada saya ya, yang berdiskusi dengan abang ini, karena saya diberi kesempatan untuk diskusi dengan Anda, karena Anda tadi bilangnya akademis. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 argumen stem ya, atau kalimat yang abang ucapkan. Hakikat keilahian. Saya nggak tahu nih bang, apa yang dimaksud dengan hakikat keilahian kepada Yesus. Kedua ya, yang kedua adalah Allah itu roh. Ya, tolong dijelaskan nanti pelan-pelan. Yesus itu pengantara, tapi juga adalah Allah. Ini dua term yang kontradiksi bang. Kalau dia pengantara, maka dia bukan yang menjadi tujuan bang. Saya pengantara antara Bang Loding dengan Bang Kiko. Saya nggak mungkin Bang Loding, saya nggak mungkin Pak Kiko. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri dan dia juga adalah pengantara, ini sama aja mengatakan bahwa yang punya paket adalah kurirnya. Ya, sama begini. Yang jualan juga adalah kurirnya, yang punya paket juga adalah kurirnya. Ini kan bertele-tele bang. Nah, kita bicara akademis. Akademis itu tekstual, kontekstual, dan fakta bang. Nah, kita bicara tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Kalau tentang Yesus manusia, tidak ada antara Yahudi, Kristen, Islam itu berbeda pendapat, itu tidak ada. Semua sepakat. Tapi yang selalu menjadi masalah, berdebat antara jangankan Islam dan Kristen, di dalam Kristen saja yang selalu diperdebatkan itu Yesus ini keilahiannya yang mana. Maka dari hakikat keilahian, Allah itu roh, Yesus pengantara, firman itu adalah Allah, muncul satu pertanyaan yang saya ingin Anda jawab. Ya. Hakikat Yesus ini apa? Kalau dia ilahi, apanya yang ilahi? Itu dulu yang saya pengen tahu. Kita bahas yang ilahinya. Kita nggak bahas tentang, oh kemanusiaan itu dagingnya Uni. Kemanusiaan itu adalah kepalanya, tangannya itu manusia. Sekarang kita cari keilahiannya. Tolong jelaskan kepada saya, seluruh tubuh Yesus dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang ilahi itu yang mana? Ya, itu pertanyaan satu saja, saya rangkumkan pertanyaan dari 4 perkataan. Hakikat keilahian, Allah itu roh, Yesus pengantara, firman itu adalah Allah. Maka 4 perkataan ini memunculkan satu pertanyaan, yang Tuhan dalam diri Yesus itu apa? Mungkin itu bang, saya fokus ke sana ya, kita ilmiah ya, pakai kaidah ilmiah, kaidah linguistik. Nanti saya akan coba tunjukkan ke abang bagaimana cara kita menjelaskan menggunakan kaidah tekstual, kontekstual, dan faktual. Silakan. Ya, baik. Karena kita di sini berbicara tentang hakikat keilahian Yesus dulu, maka di sini kita jangan memotong ya. Ketika saya mengatakan hakikat keilahian, jangan mengatakan lagi hakikat Yesus itu apa, kan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, kata hakikat ya itu keberadaan yang sesungguhnya, intisari atau inti dasar, keberadaan yang sebenar-benarnya. Lalu ilahi itu apa? Ilahi itu bukan merujuk kepada fisik, itu merujuk pada metafisik. Jadi hakikat keilahian Yesus itu merujuk pada metafisik. Apakah itu? Ya firman Allah. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Analoginya begini ya. Saya punya pemikiran, saya aktualisasikan ke dalam sebuah buku. Ya. Jadi orang yang membaca buku tulisan saya, mereka berkata ini buku ditulis berdasarkan pikiran si Bang Baf. Berarti kita sedang membaca pikiran si Bang Baf. Artinya ketika saya mengaktualisasikan pikiran saya ke dalam sebuah buku, saya dan pikiran saya itu tetap ada. Saya tidak pernah kehilangan pikiran. Dan itu hal yang metafisik. Pikiran saya itu metafisik. Anda punya pikiran? Ya, saya punya. Kalau Anda punya pikiran, tolong tunjukkan pikiran Anda itu seperti apa. Saya menunjukkan pikiran saya dengan saya berargumentasi, dengan saya menjawab pertanyaan itu. Itulah pikiran saya yang saya tunjukkan. Dan itu tidak dilihat secara kasat mata. Ya,
Itu yang namanya hakikat keilahian Yesus yang tak nampak, ya. Itu adalah firman Allah yang kekal bersama Allah yang adalah Allah. Sabar sebentar, saya 15 detik lagi, ya. 15 detik lagi. Saya dan pikiran saya yang saya aktualisasikan ke dalam sebuah buku tadi itu tidak pernah terpisah dengan saya. Karena bukanlah benda, bukanlah materi. Pikiran saya itu bukan benda, bukan materi. Pikiran saya eksis dalam waktu bersamaan di dalam tulisan saya di sebuah buku, eksis juga di sini. Ya, orang yang membaca di sana tentu membaca pikiran saya, dan pikiran saya juga tetap eksis di sini. Itu namanya logika, ya, logika. Makanya saya katakan tadi Elai menerjemahkan logos ke dalam lafal Indonesia menjadi firman. Jadi firman dalam perspektif Kristen itu adalah bukan sekedar perkataan, melainkan adalah logika, kecerdasan, intelijensi, atau kehendak, atau pikiran Allah itu sendiri, yang kekal bersama Allah yang adalah Allah. Jadi ketika kita membaca di dalam Yohanes 1:1 itu memberi kita informasi bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang telah maha ada sebelum segala sesuatu diadakan oleh Dia. Maka ketika Dia menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kata kita di sana, ada Rabi Yahudi yang berpendapat bahwasanya kata kita di sana itu merujuk pada makhluk. Tapi bagi Kristen itu bukan merujuk pada makhluk, itu merujuk kepada kemahaadaan Allah itu sendiri. Dia tidak pernah ada ruang dan waktu, dia pernah kekurangan di dalam hakikat dia sebagai Allah. Dia tidak ada kekurangan. Makanya kata kita atau kami di situ itu merujuk kepada kemahaadaan Dia. Jamak keagungan, ya. Kebesaran Allah seperti itu. Ya, sampai di situ dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya nggak bertanya, saya menanggapi lagi, Bang. Apa yang Abang ucapkan tadi itu semua full kontradiksi. Saya tunjukkan kontradiksinya di mana ya. Pertama saya nanya, apanya yang ilahi dari diri Yesus? Apa yang Anda jawab? Yang ilahi itu adalah sesuatu yang metafisik. Bang, Yesus itu bukan sesuatu yang metafisik, Dia fisik. Kita bicara tentang Yesus, Bang. Makanya yang saya tanya, yang metafisik dari Yesus itu apa? Jangan mengalihkan jawaban sehingga menutup jawaban lainnya gitu loh. Yang saya tanya, apanya yang ilahi dari Yesus? Ya metafisiknya. Sejak kapan Yesus metafisik? Yang saya tanya itu, kalau kemanusiaan Yesus kita tidak ada perbedaan pendapat. Yahudi, Kristen, hantu belau pun tahu betapa manusianya Yesus ini. Yesus berkali-kali 81 kali mengatakan, aku anak manusia, aku anak manusia, anak manusia, anak manusia. Artinya, pernyataan kalau Yesus itu adalah manusia yang fisik itu jelas. Yang saya tanya ini metafisik. Kalau kalian bilang yang ilahinya itu adalah ketika firman itu belum jadi daging. Nah, di sini dia polemiknya. Kalau memang yang ilahi itu adalah yang belum menjadi daging, maka yang jadi daging ini tidak bisa dikatakan ilahi lagi. Maka nggak bisa kalian katakan Yesus itu ilahi, tapi yang ilahi adalah firman yang belum menyamar jadi daging dan bernama Yesus. Maka jangan pernah bilang lagi Yesus itu adalah sesuatu yang metafisik, ilahi, nggak nyambung, kontradiksi. Coba Anda ngerti nggak membedakan hakikat dengan sifat, natur dengan hakikat? Anda mengerti nggak membedakan antara apa itu sifat dan apa itu entitas? Saya khawatirnya Anda nggak ngerti. Entitas, nggak ada yang pernah mengatakan bahwa firman itu entitas. Ya, itu beda. Ya, segala sesuatu ini punya sifat, bahkan ketiadaan pun punya sifat. Maka pertanyaan saya adalah, apanya yang ilahi dari diri Yesus, Bang? Apanya? Tahu arti Yesus? Yesus adalah anak manusia yang dituhankan oleh orang Kristen dari ujung kepala sampai kaki itu Yesus. Karena apa? Seandainya tangan Yesus tercopot, itu bukan Yesus lagi, tapi tangannya Yesus. Nggak ada yang bilang tangan Yesus adalah Yesus. Kenapa? Kalau tangannya dipotong, dikubur, tidak mungkin yang dikubur adalah Yesus, tapi yang dikubur adalah tangannya Yesus. Matanya Yesus, matanya misalkan kecongkel, matanya kita pegang, maka yang di tangan bukan Yesus, tapi matanya Yesus. Ngerti bisa nggak pernah belajar biologi nggak membedakan genus, klasifikasi, gender? Itu namanya hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Keadaan tentang sebenar-benarnya tentang Yesus itu tidak pernah metafisik. Coba tunjukkan kepada saya satu dalil saja bahwa ada entitas bernama Yesus metafisik. Saya rela lompat dari Monas kalau ada. Ya. Oke, jadi baik, kalau saya bicara tahu. itu, iya nanti saya
Anda tadi minta 15 detik, saya minta juga waktu, karena tadi saya dengarkan Anda panjangkan lebar. Jadi tolong, kalau misalkannya saya sangat terganggu ketika ada orang bilang akademis tapi menciderai akademis itu sendiri. Kan saya sudah terangkan, akademis adalah kesimpulan yang diambil dari basis penelitian dan menggunakan kaidah ilmiah. Contoh, menggunakan kaidah linguistik, ilmu bicara, ilmu bahasa. Di mana kata hakikat itu? Artinya adalah, ya apa hakikat? Saya takutnya Kristen ini nggak ngerti apa arti hakikat loh. Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu ilahi apanya? Contoh, Bapa adalah roh, Yesus bukan roh. Bapa itu transenden, Yesus itu imanen. Mereka itu tidak sehakikat. Saya dengan Bang Loding, dengan Anda, kita berempat ini sehakikat. Hakikat apa? Hakikat kemanusiaan. Apa yang menyamakan kita? Kita ini ada daging, ada kulit, dan kita punya mata lengkap. Dan tetapi secara gender kita berbeda, jenis kita berbeda. Ayam dan burung itu satu hakikat. Klasifikasinya masuk dalam ranah unggas. Tapi ayam bukanlah bebek, bebek bukanlah ayam. Tolong dipahami itu abangku. Maka apanya, sekali lagi saya mungkin 3 kali maksimal mau nanya nih, saya pengen tahu nih, apanya yang ilahi yang ada pada diri Yesus? Apanya? Berarti saya menanyakan sesuatu. Contoh, apanya yang ganteng pada Bang Loding? Wajah, ya. Apanya yang kekar dari Bang Loding? Tangan, ya, kaki. Apanya yang lesung? Pipi. Oh, pipi. Apanya yang putih? Oh, gigi. Apanya yang hitam? Rambut, kumis. Bisa dijawab. Sekarang saya nanya, apanya yang ilahi dari Yesus? Ya, karena dia bukan sesuatu yang transenden dan metafisik. Kalau memang ada Yesus versi metafisik, tunjukkan ke saya. Yang mana? Ya, harus dijawab itu. Kita akademis loh ya. Saya nanti mau penekanan, tolong dijelaskan ke saya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Artinya saya tanya sesuatu pada diri Yesus. Silakan. Baik, to the point aja nih ya. Jadi saya jelaskan, kita tadi kan sudah sepakat bahwasannya kita membahas hakikat keilahian Yesus. Berarti kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, ya, kita tidak sedang berbicara tentang tubuh badan kemanusiaan Yesus. Itu yang pertama. Iya sudah, kalau gitu apanya? Yang kedua, ya, yang kedua. Apanya, Bang? Iya sudah cukup, Bang. Apanya yang ilahi dari Yesus? Saya mau menampilkan datanya, data. Saya baca data. Silakan. Oke, kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus kita ketahui bahwasannya jauh, ya, sesudah Abraham itu baru lahir. Lalu timbul pertanyaan, loh, makanya kan Anda seperti orang Yahudi, umurmu belum cukup 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata demikian? Berarti ini merujuk pada apa? Merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Apakah merujuk pada tubuh badan Yesus yang lahir dari rahim Maria? Tentu saja bukan. Itu merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Sebentar ya. Jadi kalau ditanya, apanya Yesus yang hakikat keilahian? Tadi saya sudah terangkan, kalau berbicara tentang hakikat, itu keberadaan yang sesungguhnya. Keberadaan yang sebenar-benarnya, inti dasar, itu apa? Makanya saya tegaskan kembali, kalau kita berbicara tentang hakikat Yesus yang tak nampak, itu harus apanya yang nggak nampak? Sebentar, harus dilengkapi. Hakikat keilahian Yesus. Jangan hakikat saja. Apanya? Ya. Iya. Kalau berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu kita berbicara tentang firman Allah. Apa? Okay. Firman Allah. Jadi yang ilahi itu yang mana? Apanya? Oke, baik. Ketika Anda bertanya, yang ilahi itu yang mana? Saya menjawab, itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang ilahi itu bukan ada. Sebentar. Berarti yang ilahi itu bukan sesuatu yang pada Yesus ya? Saya lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, tentu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu itu juga tidak bisa diserlok. Bagian mananya pada Yesus? Apakah bagian ujung jarinya, bagian ujung kakinya? Tentu jangan saja bahas tidak yang begitu, imanen, Bang. Ya? Bahas yang transendennya, Bang. Bahas yang metafisik.
Apanya yang metafisik dari Kalau diri tentang Yesus? transenden, ya sebentar. Kalau tentang transenden tadi kan saya sudah jelaskan. Yesus mengklaim dia ada sebelum Abraham ada. Abraham itu kan bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah ketuhanan Yesus itu sejak kekal adanya? Ya. Makanya saya baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dan firman Allah ini tidak ada dibatasi oleh apapun. Berarti Itulah apanya yang hakikat adalah Yesus. Tuhan? Bagaimana? Apanya Yesus? Apa pada diri Yesus yang ilahi? Firman Allah. Firman Allah itu kan belum jadi Yesus. Kalau begitu stop katakan Yesus itu ilahi. Tapi firman Allah yang ilahi, Bang. Saya tidak Baik, pernah lanjut, mendengarkan satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu bernama Yesus. Enggak ada. Coba tunjukin ayatnya deh, Bang. Jadi gini, Bang, ya. Kalau kita bicara Yesus itu sebelum eksis atau pra-eksistensi Yesus, itu nggak bisa dikatakan Yesus. Sama seperti saya nih, teman-teman semua nih ya. Rifa sebelum ada nggak bisa dikatakan Rifa karena belum diberi nama, tapi ruh. Ya. Kita ini dalam pandangan Islam di Lahul Mahfuz, Islam itu mengajarkan bahwa kita sebelum Abraham kita tuh semua ada. Saya sudah ada sebelum Nabi Abraham. Bang Loding sudah ada sebelum Nabi Abraham dalam Islam. Karena di dalam Islam itu sebelum manusia dilahirkan Allah sudah merencanakan. Berarti perencanaannya sudah ada, ruhnya sudah ada di Lahul Mahfuz. Maka tidak ada Rifa sebelum dilahirkan. Tidak ada yang namanya entitas bernama Rifa sebelum dilahirkan. Nih, saya tanggapi sedikit ya. Saya tanya gini, Bang. Coba saya pelan-pelan ya. Yesus itu entitas manusia yang dituhankan lahir pada abad pertama. Sebelum lahir pada abad pertama tidak ada entitas bernama Yesus sebagai Tuhan tuh tidak pernah ada. Kalau ada silakan kasih data. Kalau Tuhan berfirman itu ada karena Tuhan itu punya kehendak untuk berfirman. Yang saya tanya itu apanya di diri Yesus. Kita tidak bicara tentang Yohanes 1 ayat 1. Saya tanya, Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung kepala apanya yang Tuhan? Itu sebetulnya. Dari tadi Anda tidak jawab itu. Saya tanggapi. Silakan. Oke, baik. Anda tadi mengatakan dalam perspektif Islam, kita memang sudah ada di Lahul Mahfuz, itu sudah di bahkan dalam perspektif Yahudi juga ada. Dalam perspektif Yahudi juga. Ya nanti terserah Anda mau di mana-mana. Saya kan mengejar argumentasi Anda aja, gitu ya. Jadi ada sebagai apa dulu? Ya, eksis sebagai ruh. Sebagai rencana Allah. Ya, kan saya sudah jawab tadi. Dulu, ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut, ya makanya saya kan melawan argumentasi Anda. Maka dari ini Anda harus bisa mempertanggungjawabkannya. Sebentar ya. Jadi ketika Anda berbicara tentang Islam, maka di sini saya mau melawan argumentasi Anda dengan sebuah argumentasi ya. Ketika Anda berkata demikian, eksisnya Anda itu kan sebagai makhluk ciptaan. Ya, walaupun Anda mengklaim ya Allah kami itu sudah sejak awal merencanakan. Ya rencanakan sebagai apa? Sebagai ciptaan toh. Tapi sebagai berbeda ciptaan. dengan Yesus. Saya nggak tanya Yesus ini kita lagi nggak bahas Yesus ini termasuk klasifikasi ciptaan atau pencipta. Yang saya tanya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Nah, kamu kan sebentar dulu. Ya, sabar dulu. Sabar ya. Kamu kan membangun begini Bang, sebuah fokus pertanyaannya Bang. Fokus pertanyaannya, apanya yang ilahi dari Yesus? Kakinya kah? Apakah? Ya. Begitu. Masa itu saja mau mutar-mutar? Silakan. Iya, sebentar. Dia membangun argumentasi berdasarkan tadi membandingkan dengan Yesus. Dia membandingkan dengan dirinya. Maka saya bandingin balik gitu loh. Tapi saya nggak lama-lama kok, ya. Jadi ketika Anda berkata demikian, tentu Anda eksis sebagai ciptaan. Lain halnya dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Yesus itu sang pencipta, itu beda kan? Di mana dikatakan aku ada sebelum Abraham ada sebagai pencipta, Bang? Jangan ngarang, Bang. Sebentar dulu. Saya itu bilang aku ada sebelum Abraham sebagai pencipta, itu jangan ngarang. Saya lagi baca dalil Uni. Saya baca dalil loh. Iya, ya, tapi abang lari.
Jangan takut sebelum diskusi lah, nggak usah. Anda Loh, nanti itu bukan bangun tanda argumentasi takut. Anda. Ini tandanya kita akademik, kita berpikir ketika Anda bicara bahwa Iya, ini saya kan sedang membanding. membangun, ya, membangun argumentasi saya berdasarkan dalil, kan begitu. Iya, Anda tapi pertanyaan Ya, saya tolong tolong dari fokus pihak dijawab. Kristen, Ya, Bang Kan Kiko gini dari pihak nanti. Kristen, kalau Muslim bertanya, tolong tuntut untuk Jadi dijawab lama, lah kan, apa kalau yang kayak ilahi gini. dari Yesus begitu. Jangan mutar-mutar. Lama, kan? Begitu Bang Kiko. Bang Kiko harus tegas Kalau juga. izinkan saya bicara tadi udah selesainya nih ya, lama jadinya. Jadi begini, Anda eksis sebagai ciptaan, itu Anda udah akuin. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus, eksis sebagai apa? Sebagai sang pencipta. Ada dalilnya Bang, ada. 1 Korintus pasal 8 ayat yang 6. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu. Oleh Yesus dijadikan segala sesuatu ini. Dan karena Yesus kita hidup. Anda bisa baca itu. Makanya saya katakan tadi, Abraham itu bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Dalam keberadaan apa? Bagaimana Bang. Yesus yang adalah Tuhan? Bagaimananya? Biar nggak Ini melebar. saya mau jawab ya. Jangan melebar ya Bang. Izin saya- Bang ya, biar kita strike to the point ya. Saya Ini masih saya jawab menunggu dulu. jawaban. Iya, Lama tapi kali. melebar. Nanti saya terpaksa menanggapi Bang. Ya, Anda melebar, pertanyaan nggak saya, boleh. apanya nggak melebar yang, kemana-mana. Masih dalam konteks Yesus kok. ya tapi jawab Bang, apanya yang ilahi dari Kecuali saya Yesus? bahas yang lain. Ini Iya, kan Iya, maksudnya abang, katanya abang. itu. Bang Baf, fokus Sebentar, tadi sebentar. pertanyaannya Unirifa, apanya yang ilahi? Punya saya mau kah, jawab. rambutnya kah, biji matanya kah, apanya kah? Iya, iya, iya. Apanya yang Loading, ilahi? iya, iya. Oke, Bang Kiko baik. jangan diam saja loh. Bang Kiko sebagai Baik, kekristenan baik, kok baik. cuma Udah, nanti giliran dia. silakan, silakan Bang Kiko. Saya bantu satu. Sedikit aja. Saya nggak terlalu bisa, ilmu saya nggak terlalu sampai sedemikian rupa. Satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Aduh, hanya jalan itu yang sebenarnya dibilang. demikian. Hah? Bagaimana? Apanya yang ilahi yang ditanya sama Uni, apanya yang ilahi di diri Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, apanya? Makanya tadi Uni sudah kasih analogi. Apanya yang ganteng di loading wajahnya, apa yang putih giginya, apa yang kuat tangannya. Nah, apa yang ilahi pada diri Yesus itu? Kan dia bilang keilahian Yesus, apanya yang ilahi? Apanya yang ilahi itu yang ditanya. Hah? Perbuatannya. Oke, Yesus, kita bahas ini. Bagus nih, bagus nih. Berarti Nah, bagus perbuatan ini, Yesus yang kita ilahi, tanya. Bang. Bagus nih Bang Kiko nih. Abang Baf dari tadi mutar-mutar, Iya. Bang Kiko jawab terang dia. Nah, konsekuensi pernyataan Bang Kiko itu ada, Bang. Ya, nanti saya minta solusi nih sama Bang Kiko nih. Kalau perbuatan Yesus itu ilahi, maka Bang Kiko itu menuhankan perbuatannya Yesus, bukan menuhankan Yesus. meyakini. Iya, meyakini sebagai Tuhan bahwa yang Yes. Tuhan itu adalah perbuatannya, bukan Yesusnya. Akibat dari perbuatannya, tindakannya, maka saya menjadi meyakini. Ya. Kan yang saya tanya itu apanya yang Tuhan, abang bilang perbuatannya. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Menyembah Yesusnya, bukan perbuatannya. Loh, Bukan Berarti perbuatannya. abang menyembah yang tidak ilahi dari diri Yesus. Kan yang ilahi Ya. perbuatannya. Dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Iya, Maka jadi iya betul, percaya. tahu. Oke. Maka Ya. yang abang sembah adalah ilahiyah Yesus, itu adalah perbuatannya. Jadi yang abang tuhankan itu perbuatannya, bukan Yesusnya. Sebenarnya Yesus nggak ada, tapi buktinya perbuatan itu ada, tindakan itu ada, maka percaya. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Ya, Iya, berarti abang menyembah kemanusiaan Yesus, berarti menyembah tubuh Yesus. ya. Ayo loh. Ya. Maaf ya. Dari Ulang, ujung ulang, rambut ulang, sampai ulang, kaki. ulang, Ya. ulang. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Bukan. Bukan. Maka Kalau abang Yesus- tidak menyembah Yesus karena seluruh tubuh Yesus itu manusia. Bukan. Saya menyembah keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Nah, keilahiannya itu adalah perbuatannya, bukan? Yes. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Misal nih, Bang Loading ini manusia, perbuatan Bang Loading itu adalah ilahi. Ketika Bang Loading itu nampar muka orang, maka abang menyembah menampar muka orang, bukan Bang Loading. Tapi menyembah menampar muka orang. Perbuatannya. Sepertinya kalau di sini kurang bisa sepakat kalau saya. Enggak, Karena saya tidak- lagi nggak menyepakati, saya nanya. Saya lagi minta konfirmasi. Saya Karena minta saya tidak- konfirmasi
saya nanya konsekuensi argumen. Abang ngerti konsekuensi nggak? Sebab kalau saya bilang Uniriva ini manis, maka Uniriva ini konsekuensinya adalah orang yang enak dilihat wajahnya manis. Uniriva ini suka ngamuk, maka konsekuensinya apa? Dia bahaya kalau masuk di komal orang nih, nanti berantakan komal orang, ngamuk-ngamuk. Berarti ada konsekuensi. Maka kalau abang menyembah perbuatan Yesus, maka ketika Yesus tidur, maka abang menyembah tidurnya Yesus. Ketika dia makan ikan goreng, abang menyembah makan ikan goreng. Perbuatan, bang, perilaku. Ketika dia mengutuk pohon ara, abang menyembah mengutuk pohon ara. Ketika dia menghidupkan orang mati, abang menyembah menghidupkan orang mati. Itu perbuatan. Tapi yang manusia di diri Yesus dari ujung kaki sampai kepala kan manusia tuh. Berarti abang tidak menyembah itu. Nah, inilah konsekuensi menyembah manusia, bang. Akan bertabrakan dengan rasional. Itu kenapa kami mengajak Bang Kiko untuk berpikirlah, abangku. Ya, tidak masalah jadi Kristen, tapi minimal jadi Kristen yang rasional. Kalau memang abang menyembah perbuatan Yesus, nggak apa-apa. Tapi kan abang sendiri bingung jadinya. Enggak, iya. Yesus itu pernah mengusir orang yang jualan. Abang menyembah perbuatannya, maka abang menyembah mengusir orang jualan. Yesus pernah merubah air menjadi anggur. Abang tidak menyembah Yesus yang merubah air menjadi anggur, tidak, karena itu kemanusiaannya. Tapi abang menyembah kepada merubah air menjadi anggur. Itu konsekuensi dari statement abang. Makanya saya bilang, berpikirlah sebelum bicara. Kami umat Islam, Bang Kiko, diperintahkan melalui nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Apa kata beliau? Ya, manusia itu ya, seharusnya manusia itu ya, jangan bibir dulu, jangan lisan dulu, tapi pikiran dulu, berpikir dulu, berbicara. Itu namanya akademis. Jadi bicara itu, semua ucapan itu hasil berpikir, hasil penelitian. Jangan langsung menjawab buru-buru, nanti blunder. Seperti Bang Kiko itu tadi namanya blunder, tapi nggak apa-apa, udah biasa kok. Ya, saya masih menghargai Bang Kiko karena attitude-nya bagus. Nah, Bang Baf ini dari tadi argumen saya tidak ditanggapi. Saya katakan begini, Bang Baf. Ketika Anda mengatakan bahwa yang ilahi dari Yesus itu bukanlah dari ujung kaki sampai ujung kepala, tetapi firman Allah yang menjadi daging, maka tidak bisa dikatakan Yesus ilahi sama sekali. Bahkan itu mengingkari ajaran hypostatis union, ya, dua natur dalam diri Yesus. Kenapa? Ya, karena ternyata yang ilahi itu adalah sebelum menjadi Yesus, yaitu firman Bapa yang belum menjadi Yesus, maka Yesus tidak bisa dikatakan ilahi. Yaitu yang bisa dikatakan ilahi itu firman Bapa. Siapa namanya? Nggak ada, tak bernama dia, tidak bernama sama sekali karena belum menjadi manusia. Itu namanya hakikat, Bang. Saya kasih abang analogi deh, hakikat. Bentar Bang, izin ya, Bang Kiko sedikit. Ini Bang, saya pernah bahas ini dengan orang Kristen. Ini skincare, ini juga skincare, ya. Ini satu hakikat, Bang. Tapi bukan, ya dengar ya. Ini namanya skincare. Tapi nggak bisa dikatakan satu skincare ini. Saya hakikat memang ini hakikatnya sama-sama skincare. Tapi ini bedak malam, ini bedak siang. Ini serumnya malam, ini serumnya siang. Ya, nggak bisa dikatakan ini serum malam adalah serum siang adalah serum malam. Makanya bahaya kalau orang Kristen ini memaknai Tritunggal, cekotnya 3, bayarnya 1. Rugi orang, Bang. Oh, itu kan sehakikat. Skincare-nya kan sehakikat. Nih, ini namanya skincare. Ini buat bersihin kulit. Ini buat serum malam, ini serum siang. Ini 3, ini satu hakikat, abangku. Tapi nggak bisa dikatakan satu pribadi. Tidak bisa dikatakan satu hakikat, betul, hakikat skincare. Tapi nggak bisa dikatakan bahwa ini namanya apa? Satu paket, oke. Nggak apa-apa satu paket dikatakan, satu kesatuan, satu paket. Tapi nggak bisa kalian itu cekot 3 ini bayarnya 1 tuh nggak bisa. Dikejar orang, kalian tangkap polisi kalian nanti. Ya, makan bakwan 3 ngaku 1 tuh nggak boleh. Itulah yang disebut dengan ilmu ontologi. Ya, ilmu ontologi itu adalah ilmu filsafat yang membatasi akal manusia agar tidak seenaknya bicara. Masa nanti abang bilang skincare, ini skincare siang, ini skincare malam. Skincare siang adalah skincare malam adalah karena sama-sama skincare. Saya mau beli, nanti istri abang datang ke toko, saya mau beli skincare.
Oke, mana skincare? Ini dikasihlah 10 skincare. Saya bayar 1. Kenapa? Ini sehakikat loh, 1 itu. Rugi bandar, Bang. Bahaya nih kalau orang Kristen nih jual belanja nih ke hati-hati nih yang Shopee, Tokopedia, hati-hati loh. Ya, yang jualan hati-hati. Saya beli celana. Iya, celananya panjang semua, 3 biji. Wah, saya bayar 1. Kenapa? Itu 1. Iya, 1 hakikat tapi 3 celana yang berbeda. Ya, cukup contohnya nih. Cukup contohnya nih. Tapi kami menjadi beriman lewat perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan. Oke, apa Bang? Sebutkan 1 Bang. 1 perbuatan Yesus yang menjadi asbab dia jadi Tuhan di mata Abang. 1 aja. Yesus menghidupkan orang mati. Oke, kenapa tidak Tuhan kan Elia dan Elisa? Elisa? Ya. Kenapa ke Elisa? Elisa Ya, kan menghidupkan orang mati. Elia dan Elisa kan bisa menghidupkan orang mati. Izin Bang, boleh dijawab Bang? Bang. Syahadat Bang Kiko, biar Abang nggak bingung syahadat Bang. Kembali ke fitrahmu Abangku. Bukan, kalau saya nggak sanggup jawab, itu bukan berarti merubah diri saya. Ya, saya tetap saya. Begitu Ya. nih. Saya menghargai Abang dengan imannya. Ya. Silakan Bang. Nah, tadi Sebelum bilang Yesus Ilmiah. hadir, ya. Tadi bilang Lanjut, Ilmiah, lanjut. sekarang mentret tuh. Apa ahlinya? lanjut. Saya belajar yang bagus, dapat ilmu banyak. Saya nggak mencret, saya nggak mencret. Saya normal. Siapa yang ngomong sama Anda? Saya bisa ngomong sama Bang Baf. Anda itu apa adanya. Lanjut. Jadi izin ya abang-abangku, saya minta tolong dengan sangat. Kalau kita membuat sebuah statement, tolong dibuktikan. Saya nih. Saya Rifaya di Putri ini mengatakan Islam itu benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan. Ya dulu mungkin iya, dulu waktu saya belum belajar, saya Islam itu ikut FOMO, ikut-ikutan orang tua saya akui itu. Sekarang tidak. Sekarang saya mengatakan Islam benar karena saya mampu membuktikan. Mampu membuktikan Quran itu firman ilahi. Mampu membuktikan Nabi Muhammad adalah orang benar. Mampu membuktikan Allah Tuhan yang benar. Mampu membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sejalan dengan naluri dan sangat rasional. Mampu saya lakukan itu. Ketika abang-abangku ini sebagai Kristen bicara, ayo kita akademis, saya sangat senang sekali dengan itu. Ini yang kita cari-cari nih. Karena selama ini kita nggak mau capek lihat debat kusir ya. Nah, sekarang Abang tunjukkan keilmiahan Abang. Ketika ditanya apanya, tunjukkan Bang. Sifat mana? Apanya? Oh, sifatnya doang Abang sembah. Ya udah, nggak apa-apa, kita terima kok. Kristen menyembah sifatnya Yesus, bukan nyembah Yesus. Sudah cukup, berhenti mengingkari pernyataan sendiri. Jangan pernah lagi sembah Yesus. Sembah sifatnya aja. Sembah perbuatannya aja. Ya, seperti itu kurang lebih Abangku. Bang Baf, silakan tanggapi. Ya. Tadi Anda melebar sampai ke Tritunggal segala, bahkan analogi segala itu ya. Jadi saya tertarik analogi itu masuk. Ya, karena begini ya. Itu kalau Tritunggal dalam Kristen itu istilah. Ya, istilah itu ketika dipolemikan, ya maka bisa diterangkan secara akal sehat. Jadi kata Tritunggal itu ya 3 pribadi, 1 hakikat. Uni tadi sudah singgung. Ya, ini 3-tiganya skincare, bedanya malam siang. Ya, tetap hakikatnya adalah skincare, 1 hakikat kan. Kenapa dikatakan pribadi? Malam itu, skincare malam itu punya ciri khas dalam konteks skincare, makanya dia dikatakan pribadi. Karena punya ciri khas malam. Kenapa dikatakan skincare khusus untuk siang? Karena ciri khasnya memang pakai untuk siang dan kegunaannya untuk siang. Makanya dikatakan pribadi. Pribadi itu yang dipakai di dalam istilah Tritunggal, itu berdasarkan ciri khas. Salah satu contoh begini. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja, yaitu Bapa. Bersumber dari Dia segala satu dan untuk Dia kita hidup. Ketika kita membaca kata Bapa, tolong dicatat ya. Ketika kita membaca kata Bapa, ini merujuk kepada Sang Sumber. Itu ciri khas kata Bapa, makanya dikatakan pribadi. Yang kedua, kata firman. Kenapa dikatakan pribadi? Karena kata firman itu punya ciri khas. Salah satu contohnya apa? Berfirmanlah Allah kepada Musa.
Berfirmanlah Allah kepada Abraham. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak ada kita ketemukan ayat yang mengatakan berbapaklah Roh Kudus, jadilah terang. Bertuhanlah Allah, jadilah terang. Berbapaklah Bapa kepada Musa. Tidak pernah. Makanya firman itu dikatakan pribadi berdasarkan ciri khas. Dalam konteks apa? Dalam konteks karya Allah. Roh Kudus. Kenapa dikatakan pribadi? Roh Kudus itu ciri khasnya adalah membimbing, penuntun, penolong, penghibur bagi setiap orang yang percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar. Maka hidupnya dituntun di dalam jalan kebenaran. Itu ciri khas dari Roh Kudus. Dengan kata lain adalah Roh Kudus itu sebutan secara spesifik merujuk kepada Allah yang adalah Roh itu sendiri, yang bekerja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Maka ada istilah yang mengatakan, kamu jangan cari gara-gara, kamu jangan mencuri, Tuhan itu maha melihat. Artinya Roh Kudus atau Allah yang adalah Roh itu sedang membimbing manusia agar manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa. Itu makanya Roh Kudus itu dikatakan pribadi karena punya ciri khas dalam konteks karya Allah. Ya, apakah hakikatnya Allah? Ya, yes. Makanya dikatakan 3 pribadi satu hakikat. Dapat kita bedakan, tapi tak dapat kita pisahkan. Apa yang tak dapat kita pisahkan? Ya, hakikat sebagai Allah. Salah satu contohnya begini. Unirifa itu hakikatnya adalah ciptaan manusia. Ya, manusia itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dalam hakikat kita sebagai manusia, keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai manusia, kita adalah ciptaan. Tapi kenapa kok saya bisa mengatakan itu kan pribadinya Unirifa? Dia lemah lembut, sabar. Bang Baf kok kerasa kerusuk? Lah itu kan pribadinya Bang Baf. Tapi hakikat kita sama. Cuman ini hanya analogi. Hakikat kita sebagai manusia tidak terbatas. Manusia itu tidak merujuk kepada saya saja. Tentu kepada Unirifa juga. Baik Unirifa itu ada di Amerika, saya ada di Cina, tetap Unirifa dikatakan manusia. Ya sehakikat dengan saya, manusia. Tapi Unirifa punya ciri khas dalam kemanusiaannya. Makanya dikatakan pribadi. Cuman pribadi saya dengan Unirifa itu dibatasi oleh ruang dan waktu secara fisik. Tapi secara hakikat sebagai manusia tak terbatas. Mau Unirifa di Indonesia, itu tetap dikatakan manusia. Apakah Unirifa ketika ada di Amerika, Unirifa tidak dikatakan atau tidak layak dikatakan manusia lagi? Tetap dikatakan manusia. Begitu juga saya. Saya ada di Australia, tetap saya dikatakan manusia di sana. Itu namanya hakikat tidak terbatas. Ini hanya analogi. Nah, masuk ke dalam hakikat keilahian Yesus. Bang izin ya, boleh yang nggak? mananya? Bang Baf Ya, izin. yang mananya? Bang Baf izin. Bang coba Silakan. ngomong tuh pelan-pelan karena saya khawatir banyak yang abang nggak ngerti dari ucapan abang loh. Makanya saya suruh catat, kalau nggak catat rekam, Enggak, biar Anda punya saya rekam bang. argumentasi. Saya rekam di otak saya bang. Alhamdulillah baik. saya tuh kalau diskusi ini saya serius ya. Abang Silakan. saya tanya, kita lihat konsekuensi logik ucapan abang tadi. Saya sama abang itu satu hakikat. Kita di sini satu hakikat nggak? Saya tanya. Ya, satu hakikat kita. Oke. Ada berapa manusia di sini bang? Ada 4 kita di sini. Oke. Yesus Bapa, Putra, Roh Kudus satu hakikat. Oh, kalau Anda berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu merujuk pada Allah, firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Terus berapa Tuhan, berapa Allah di situ? Kalau berbicara tentang Allah, bukan tentang jumlah. Yang saya tanya berapa? Kalau tidak bisa menjawab nggak apa-apa. Coba saya ulangi nih. Kembali lagi. Kita di sini ada berapa? Ada 4. Berapa hakikat kita? Hakikat kita itu satu, yaitu manusia. Ada berapa manusianya? Ada 4. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat? Ya, betul. Hakikat apa? Hakikat Allah, yang adalah Allah. Berapa Allah? Berapa Allah kalau gitu? Allah hakikatnya, kalau dalam konteks Bukan, dia. yang saya tanya bukan hakikatnya. Berapa Allah? Sebentar, Ada berapa Allah? sebentar ya. Oke, baik. Saya jawab. Jangan ketawa dulu ya.
Karena Enggak, Anda saya nggak ketawa. karena Anda bertanya tentang berapa Allah, maka saya jawab. Tentu saja iya kan? Saya jawab kan. Maka ketika Anda bertanya tentang berapa Allah, memang kita tadi kan sudah membaca, namun bagi kita hanya ada satu Allah kan? Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa saya katakan beda? Ini penjelasannya ya. Kalau dikatakan satu Allah, ini berbicara tentang komitmen agar manusia itu tidak mendua dari Allah, kan begitu ya? Saya tidak pernah Begitu. bertanya definisi Allah, Bang. Bentar, kan kamu kan bertanya tentang satu, dua Iya, materi tapi kan? saya tidak bertanya apa definisi Allah. Ya, saya Saya bertanya juga tidak ada pernah berapa menjelaskan Allah. tentang definisi Allah, tidak. Abang menjelaskan Saya definisi tidak Allah pernah menjelaskan barusan. tentang definisi Allah, Nah itu, tidak. abang ini sadar nggak sih ngomong ini dari tadi? Tidak. Kamu bertanya tadi Oke, ada kalau berapa begitu Allah? berapa Saya Allah? jawab. Ya udah, saya kalau gitu jawab. ada berapa Allah? Saya Silakan. jawab. Oke, baik. Sudah. Tadi saya sudah jawab. Kalau dalam konteks komitmen Allah kepada manusia hanya ada satu Allah. Bukan berarti satu Allah Komitmen itu dengan satu artinya apa benda. sih, Bang? Sebentar Izin. dulu, sabar. Enggak, Sabar, komitmen sabar. itu artinya apa? Jelaskan ke saya nggak ngerti. Makanya saya jelaskan. Apa Makanya urusan komitmen dengan Allah itu apa? Kaitannya, relevansinya apa? baik ya, makanya begini kan belajar kan enak kamu. Ya, ilmu pengetahuan itu mahal ya. Saya ajarin ya. Baik, saya Iya, ajarin. sama abang. Iya. Jelaskan Iya, ke betul, saya iya. apa relevansi komitmen dengan Udah, keberapaan ya, Allah. Silakan. Udah. Kita di sini orang intelektual, kita punya pengetahuan yang luas. Jadi Kau nggak ini perlu salah tapi kau bertanya satu ngotot kali. sekali. Sabar. Kau tidak malu kan di bawah itu orang sudah bilang apa? Coba apa yang ditanya Undirifa? Malu loh, kau ini seorang laki-laki loh. Masa diajari Sudah. oleh perempuan begitu? Katanya Langsung baru jawab kau aja. teriak. Dijawab saja, Sudah, saya jangan jawab, ya. malu juga sama Bang Saya Kiko jawab, sebagai ya. Protestan. Dalam hati Bang Kiko untung bukan satu denom. Karena kamu muter-muter kalau jadilah begini, bukan saya mau membandingkan ya. Seperti Bang Kiko ini kalau tidak tahu dia bilang tidak tahu. Orang mau bilang apa, itulah Kristen sebenarnya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sudah. Tapi Anda dari tadi berpaksa untuk cari jalan keluar tapi buntu semua. Bang Loding, memang beliau Ya. punya kemampuan. Iya, Namun, dia punya kemampuannya muter-muter. langsung jawab itu doang. Punya kemampuan. Iya, beliau punya kemampuan. Saya akui dia punya kemampuannya muter-muter. Jangan curhat dulu, loading. Aduh, bahaya nih. Iya, silakan. Oke. Dari tadi kan kita nyimak, saya catat loh, Bang. Iya, iya. Saya catat yang Anda sampaikan tadi loh. Iklan. Gak apa-apa, Bang. Oke, lanjut, Bang. Pahami ya, teman-teman, simak pertanyaan dari Nurifa, ada berapa Allah? Baik, saya jawab dalam perspektif apa? Dalam konteks pertanyaan ini, ya kan? Berarti yang ada di mindset dia itu berbicara tentang angka, maka saya jawab dengan angka. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ditulis di sana, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu, Allah itu satu nih. Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa berbeda? Kalau satu Allah tadi di situ itu berbicara tentang komitmen. Komitmen siapa? Dari siapa untuk siapa? Komitmen Allah kepada manusia. Agar supaya apa? Agar supaya manusia itu tidak mendua dari Allah. Itu ya, paham ya. Dan yang kedua, Belum ya, paham. Belum paham. Sebentar, sabar. Ya, karena abang Makanya- bilang paham ya, saya nggak paham. Sebentar, Apa relevansi komitmen dengan Allah? Silakan. Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang substansi. Ini saya cukup menggebu-gebu untuk menjelaskan. Ya, apa relevansinya ketika berbicara tentang komitmen dengan Allah? Kan begitu ya. Kalau relevansinya udah jelas, Allah mengajarkan kita untuk menyembah Dia satu-satunya Allah yang benar. Itu relevansinya nyambung. Dan manusia itu, apakah manusia itu mengenal angka? Yes. Angka dikatakan satu. Ulangi bang yang tadi bang. Nggak ulangi yang tadi. Secara komitmen tuh Allah menyuruh menyembah kepada siapa bang? Kepada satu-satunya Allah. Di situ kan sudah Siapa itu? tertulis. Ya siapa? Ke siapa? Itu bahas ini dulu. Ya siapa? Iya Ya siapa? Allah. Namanya siapa? Namanya Allahnya siapa? Yang satu-satunya itu? Makanya saya tanya, ini udah paham belum tentang satu Allah? Belum, enggak paham. Belum. Makanya Terus saya tanya. kenapa nanya siapa? Iya karena Allah abang kan ada 3. Yesus, putra, anak dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak sehat, Uni. Yang terpenting kita Loh, diskusi. kok nggak sehat? Yang nggak sehat itu omongan abang. Diskusi dulu Komitmen nih. dengan kealahan itu memerintahkan manusia menyembah kepada satu-satunya Allah. Ngerti Diskusi arti aja satu-satunya dulu. enggak?
Kan satu Iya, hakikat tadi. tapi kebanyakan Bapak ini firman bang, kudus kan kebanyakan satu bumbu-bumbu hakikat. bahasa-bahasa akademis, tapi abang kayaknya nggak paham. Baik, baik Uni. Saya tanya apa korelasi komitmen dengan Allah? Abang bilang komitmen itu kita disuruh untuk menyembah satu-satunya Allah. Nah bagus, sadar dong kalau gitu bahwa kalian diperintahkan menyembah kepada satu-satunya Allah. Udah. Siapa namanya? Satu-satunya Allah itu siapa Udah. namanya? Biar selesai diskusi kita, nggak usah panjang lebar. Siapa Udah, satu-satunya iya, Allah yang makanya disembah? jangan bicara dulu, jangan silakan. bicara yang enggak di luar konteks. Kamu mengatakan Tuhan Kristen 3, mana ada, ya? Maka Saya jawab bilang ya. Allah kalian 3. Allah kalian yang 3, bukan Tuhan. Ya Karena udah, Tuhan itu ya cuma udah, Yesus. Udah, ya, intinya 3 lah ya. Saya jawab ya. Ya memang 3 kan, Tritunggal Iya, artinya saya apa? jawab. Tri itu Makanya berapa? biar kamu cerdas kan di sini kan. Tugas saya mencerdaskan kamu kan dari tadi. Oke, ya nggak Jadi apa-apa. saya jawab Tolong ya. dijawab pertanyaan saya. Udah. Lanjutannya adalah siapa satu-satunya Allah? Biar cerdas saya. Udah ya, udah ya. Iya, ya. Siapa Jadi saya satu-satunya jawab Allah ya. ya? Kamu tadi bernarasi seolah-olah kamu itu minim atau kerdil ilmu pengetahuan. Kamu mengatakan Kristen Allahnya 3. Ya saya jawab. Jangan panas dulu. Panas Berapa itu Allah lawan Kristen? dengan argumentasi nanti ya. Setelah saya Ya, bernarasi berapa ya. Allahnya? Ada Sedikit. berapa Allahnya Kristen? Ini kan saya mau jawab. Kamu kok gitu Nah, terus? silakan. Slow lah. Jadi saya jawab ya. Jadi Iya, ketika silakan. kamu bernarasi, kamu mengatakan Allahnya Kristen 3, maka saya Iya. bantah gitu loh. Oke, kalau Bertulis gitu di dalam berapa Allah? Korintus Berapa pasal Kristen 8 ayat Allahnya? yang ke-6, Uni, catat. 1 Korintus oke. pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu, bukan 3. Ya, kalau gitu siapa? Kenapa kamu mengatakan Siapa 3? satu-satunya Ya, Allah? satu. Ya kalau gitu Satu. siapa Ya, udah, satu-satunya satu, ya, Allah? catat ya. Ya kalau gitu Satu, siapa catat. satu-satunya Allah? Siapa Jadi, siapa ya. siapa? Yang mana? Sampai di Yang mana? titik satu ini, kamu udah paham belum? Sudah, maka saya tanya yang mana? Sudah Siapa gitu namanya? dong. Nama, Betul. namanya. Siapa? Allah yang satu ini siapa? Ya, baik. Ya, Oh. Allah yang satu namanya. Kita panggil dia Bapa. Oh, itu gelar Bang, bukan nama Bang. Ya, Kalian juga bapak-bapak iya, nih. iya. Bang Oding Allah bapak-bapak. kami itu tidak Namanya Bapak. tidak ada. Oh, namanya Itu. Bapak. Yahweh. Bukan. Bang Kiko Tadi bantu saya bilang untuk nama Bang Kiko, Bapak, Bang Kiko. sekarang bukan. Bentar. Tadi kau bilang Bapak namanya, habis bukan. Coba satu-satu lah. Tadi kan kau bilang, kamu bilang satu-satunya Allah. Siapa ditanya tadi sampai Bang Kiko bantu siapa itu namanya? Kau bilang Bapak. Makanya jangan dipotong. Habis kau bilang bukan. Sabar. Masih Kan kesempatan. dipotong. Kan Oke, baik Bang dipotong. Kiko ya. Silakan. Oh, kan dipotong ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi ketika ditanya satu-satunya Allah yang benar siapa namanya? Ya. Ketika iman Kristen atau puncak dari ajaran Tuhan dinyatakan di dalam Yesus, sebentar ya. Dinyatakan di dalam Yesus. Kan dikatakan di sana begini ya. Sabar. Bang Kiko sudah begini tadi mau dengar namanya siapa, tapi tiba-tiba Anda bilang ke kita langsung Bang Kiko begini. Istighfar. Sabar ya. Coba Bang Jadi Kiko yang pelan- tanya satu-satunya nama itu siapa Bang Kiko, tanya sama dia. Nama siapa? Silakan. Sudah, Kita butuh nama. Nanti kalau apa kita iklan ya, sabar dulu. Jadi ya Itu namanya Bang. kita panggil dia Bapak, dan Bapak itu bukan nama, diterangkan di awal tadi Bapak itu Yang ditanya nama, kenapa kau kasih bukan nama? Oh, nama. Nama yang ditanya. Oke, baik. Jangan dipotong dulu. Jangan oke, dipotong. Jangan dipotong ya. Sabar ya Uni Rifa ya, sabar. Jadi ketika di perjanjian lama ya, Yesus kan datang sebagai manusia itu kan belum datang. Oke. Di perjanjian lama ya, itu ketika Musa bertanya kepadanya, "Siapa namamu yang ku beritahu kepada orang-orang Israel?" Ya kasih tahu kepada mereka. Langsung aja Bang, langsung. Langsung Dia standar. Sekalian Ini saya Bang dari lagi baca kejadian ayat. sampai wahyu Bang. Sekalian dari kejadian sampai wahyu, netizen Ini suka saya di bawah. sedang baca ayat. Ini saya sedang baca ayat. Oke. Langsung Bang. Oke, Bang Kiko yang baik, handle ya. Saya mute Bang Kiko yang Iya, handle iya, ya. iya. Kita tunggu nama. Iya. Iya. Ya, Bang Kiko juga kayaknya paham kepada Anda itu.
Karena ketika dijelaskan, bertanya lebih ngalor ngidul daripada jelasannya kan. Oke, baik. Namanya itu aku adalah aku. Jangan begitu yang Bang, disingkat, jangan begitu. yang Biar disebut bagaimana bahwa dia pun Allah. Kristen Bang, tidak boleh Anda bilang ngeyel begitu, jangan. Diam, ya. Yang Kau yang ngatur kemal saya. Diam. Bang Ludwig, sabar. Oke, Iya. baik, saya ikut Bang Kiko. Oke, sabar. Ya, yang disingkat itu adalah Yahweh, YHWH, ya. Begitu Bang. Jadi, ya sebentar. Ini ada penjelasannya lagi, ya. Kalau kita membaca di kitab yang lain, dikatakan di sana, ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku. Jadi Yahweh itu singkatan dari berbagai macam, ya, nama yang diperuntukkan kepada sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dinyatakan atau digenapkan melalui siapa? Melalui Yesus. Saya bacakan dalil, ya. Namamu yang telah Gimana Uni engkau masih berikan bisa kepada- dibina? Kalau tidak bisa dibina, kita binasakan saja. Sedikit Dari- bisa dari Bang. Uni lah. Ada beberapa Oh, hal masih yang bisa. harus- Oke, lanjut Uni. Ada Lanjut. bukan maksudnya bukan beliau bisa dibina Bang, tapi ini yang harus diluruskan. Banyak sekali orang-orang Kristen menyampaikan asumsi ini dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Tapi nanti setelah selesai. Bang, silakan selesaikan dulu. Saya mau tanggapin ini berbahaya nih. Mic dibuka. Kan sudah namanya Yahweh. Tadi kan saya sudah terangkan. Oke, Apalagi? oke, diam ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ini untuk kita bersama, jangan sampai kita seperti Abang ini. Maaf, saya harus katakan ini berbahaya kalau saya ini masuk dunia pendidikan begini nih. Saya baru tahu ternyata Tuhan itu namanya disingkat. Ya, saya baru tahu kalau Yahweh itu adalah singkatan. Ya, berarti nanti Bang Loading ini namanya adalah JMC misalnya. Oh, JMC itu singkatan dari jangan modal congor. Itulah namanya Bang Loading. Ini bahaya nih. Teman-teman, saya ulangi ya. Saya tadi tanya, siapa Allahmu satu-satunya namanya? Siapa? Tadi kita tanya apa? Nggak terjawab. Apanya yang ilah dari Yesus? Sekarang kita tanya nama. Orang Islam itu kalau tanya itu straight to the point gitu ya. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Tidak terjawab. Lalu kita tanya, siapa nama Allah satu-satunya? Lalu abang ini bilang dalam kitab Keluaran pasal 14 bahwa di situ ada aku adalah aku. Dari kata apa? Ehye Asher Ehye. Ya, saya nggak tahu nih Bang. Coba abang ambil singkatannya yang mana nih? YHWH itu adalah singkatan dari Ehye Asher Ehye Bang. Dari mana Bang? Apa hubungannya? Ehye aku di situ ya. Yod Hevave itu apa kaitannya dengan Ehye Asher Ehye Bang? Saya baru tahu ternyata Yahweh atau Yod-Heh-Vav itu singkatan ternyata ya. Nama panjangnya beda. Ternyata nama panjangnya adalah aku. Jangan ketawa Bang, abang yang ngomong kok abang ketawa. Yang bilang itu abang jangan palingkan wajahnya lalu selesai belum? Enggak, saya cuma abang lihat ketawa. Jangan ketawa ya. Ternyata saya baru tahu malam ini. Nama Tuhannya adalah aku. Singkatannya Yod-Heh-Vav. Baru tahu saya. Nah, karena abang akademis, tolong tunjukkan satu orang yang paham bahasa Ibrani yang pernah menyatakan ini. Ya, satu nama. Sebutkan nama orang yang paham bahasa Ibrani, mau Yahudi kek, Kristen kek, Kejawen kek, Hindu kek, Buddha apa aja agamanya nggak masalah. Yang penting dia orang yang paham banget bahasa Ibrani bahwa Yod-Heh-Vav itu adalah singkatan dari Ehye Asher Ehye. Bingung nih kita nih. Ya, tiba-tiba nama Tuhan disingkat. Siapa nama Tuhan? Siapa itu? Itu yang perempuan lagi debat-debat itu siapa itu? Ervi. Ervi. Ya, siapa namanya itu? Ervi. Nama aslinya Rifa. Dipanggil siapa? Ervi. Bahaya nih Bang. Jangankan menyingkat nama Tuhan Bang. Firman Tuhan aja dirubah nggak boleh. Ini nama Tuhan disingkat loh. Luar biasa ini ya. Saya baru dapat ilmu di sini nih. Ya, tolong jelaskan kepada saya korelasi Ehye Asher Ehye dengan Yod-Heh-Vav menggunakan kaidah linguistik dan akademis kita tadi. Bahaya ini. Ya, lanjut. Oke, sudah ya. Baik. Ketika kita membaca di dalil yang lain, dia berkata begini. Firman Tuhan itu berkata begini, teman. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku dan sebutanku secara turun-temurun. Bayangkan itu. Tapi ketika ditanya oleh Musa,
siapakah namamu yang saya sampaikan kepada orang Israel itu? Dia menjawab apa? Aku yang ada karena aku ada. Aku adalah aku. Baik, kalau kita mengkaji ya kata Yod itu artinya boleh dikatakan yang menyelamatkan. Coba tunjukkan konstruk bahasanya, Bang. Ya. Coba konstruk bahasanya yang menyelamatkan dari YHWH itu jadi yang menyelamatkan. Tolong, Bang. Aduh, bahaya ini. Bang Rudin kayaknya ini udah terlalu parah ini. Gelang ungu, Bang. Nanti Bang Loding ini gelang ungu ya? Enggak, bentar. Saya cuma kasih tahu sama Bang Loding. Bang Loding ini sudah didiagnosa gelang ungu ya. Lanjut. Tolong tunjukkan ya. Gelang ungu. Ya, gelang ungu, Bang. Ya. Tolong tunjukkan Satu kali ya. putaran pakai lagi, kaidah silakan, Bang. linguistik. Iya, satu kali putaran. Tolong tunjukkan kepada kita secara linguistik akademis ya, ilmiah ya, bahwa Hiod Hevave itu artinya yang menyelamatkan. Waduh, disingkat lagi nama Tuhan nih. Aduh, bahaya. Oke, baik. Uni, kalau Anda mengkaji berdasarkan linguistik ya dari Ibrani ke Yunani ke Indonesia, maka harus ada dua device saya. Saya bisa mereferensikan kepada Anda apa penyebab sehingga ya asbabun nuzulnya dikatakan di situ Yotevave. Ya, huruf mati yang tidak boleh diterjemahkan. Karena di sana adalah aku ada karena aku adalah aku. Jadi ketika manusia itu ditanya, ya sebentar, kamu nggak usah gitu dulu, sabar. Jadi ketika manusia itu ditanya, menghela napas. Sebentar ya. Ketika manusia itu ditanya, siapa nama Allahmu? Masa jawabnya aku adalah aku? Ya kan? Masa begitu? Kan makanya, begitu, memang begitu kan jawabannya. Kok masa begitu? Emang begitu tertulisnya kok. Ya makanya aku adalah aku. Sebentar, sabar. Makanya Yotevave itu yang artinya singkatan dari berbagai macam gelar dia. Oh, berarti itu singkatan ya? Berarti itu nama singkatan Tuhan. Bentar dulu. Berarti nama Tuhan kalian bisa disingkat. Tugasmu catat. Jangan, saya rekam di kepala saya nih. PC-nya tinggi, apa namanya tuh? Memorinya tinggi nih, Bang. Ya, berarti YHWH itu singkatan, Bang Loding. Sudah kirim karena sudah kirim ke neraka sudah. Gelang ungu ya. Teman-teman itu gelang ungu ya. Saya angkat tangan gelang ungu.